Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, merupakan anugerah Tuhan kalau saat ini kita telah berada di bulan ke-8 di tahun 2021. Saya percaya bahwa kasih dan perkenanan Tuhan selalu ada bagi hidup kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Apabila saudara memiliki permohonan doa dan rindu untuk didoakan, serta membutuhkan pelayanan konseling, baptisan, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan siap melayani Bapak Ibu Saudara. Memberi persembahan merupakan bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita juga menyediakan komunitas bagi generasi muda, yaitu kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat untuk mendapatkan info terkini mengenai kegiatan dan program gereja kita. Wujud bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, dan akal budi adalah menjadi penyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. The Great Commandment. Fulfill the Great Commission. Be a great disciple. Think generational. Now go. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Di saat tubuh, jiwa, dan roh kita rindu menyembah Tuhan, percaya ada kuasa di balik penyembahan. Mari kita siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala pujian, syukur hanya bagi nama Tuhan saja. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan. Dimuliakanlah Engkau Tuhan Yesus. Kami rindu menyembah dan meninggikan Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Suci, kuduskan, layakan setiap kami, biar kami tahir untuk menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini doa syukur sembahyang kami. Haleluya. Amin. Kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka
Tuhanku, ya Tuhanku. Tak putus kami heran Tuhan. Yes Lord. Melihat ciptaanmu yang dahsyat dan ajaib. Maka jiwaku pun memuji Engkau Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, Kau katakan sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh Kau besar Tuhan, sungguh Kau mulia, sungguh dahsyat perbuatan-Mu. Layak Kau ditinggikan sampai selama-lamanya. Kami menyembah nama Yesus. Mari bawa penyembahan-Mu Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Naikkan syukur-Mu, naikkan mazmur-Mu. Mari berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih korban syukur kami Tuhan. Ini ungkapan syukur bagi-Mu. Ya Rabaya syik, ya Rabataku, ya Rabaya syik, ya Rabaya syik, ya Rabataku, ya Rabaya syik, ya Rabaya syik, ya Rabaya syik. Kudus, kudus Tuhan.
simfoni indah. Ajaib, Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang benar, Yesus namanya. Engkau kudus. Amin Tuhan. Kudus namamu, Kami beri syukur kepadamu Tuhan. syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang benar, Yesus namanya. Bersama-sama katakan dengan iman. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu, Kami beri syukur. beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang benar, Yesus namanya. Nama yang beri menang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Kami siap memuji Engkau Tuhan. Bersuka cita di dalam nama-Mu Tuhan. Setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Mari kita bertepuk tangan bersama. Haleluya. Kami bersuka cita di hadirat-Mu Tuhan. Katakan sama-sama. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi Puji kebesaran-Mu. kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Ku kan bersuka. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Rahmat-Nya baru. rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Tidak ganti duka dengan sukacita, dan kain tabungku digantikan tarian haleluya, dan hatiku bersuka. Terima kasih Tuhan. Para yang wanita, katakan pujian ini dari awal. Bukan bersuka Amin. karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka
katakan. Rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian haleluya. Hatiku sebab rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabutku digantikan tarian haleluya. Dan hatiku bersuka, haleluya. Dan hatiku bersuka, haleluya, haleluya. Dan hatiku bersuka, Sebab Engkau sumber sukacita. Haleluya. Lebih lagi kita memuji Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Amin. Katakan bersama-sama. di jalanku ku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Bersukacita bagi Tuhan. Haleluya. Di jalanku ku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia pandu? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Asal iman Suka duka dipakainya untuk kebaikan saya dan saudara. Amin. dipakainya untuk kebaikan. Suka duka. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Tetap kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Haleluya. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, Dia memberikan air yang segar buat saya dan saudara. Dari cadas di depanku datang air yang segar. Dari cadas, Dari cadas di depanku datang air yang dari cadas, Dari cadas di depanku datang air. dari cadas di depanku. Dari cadas di depanku datang air yang segar. Setiap langkah kehidupan kita diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih Tuhan memimpin saya dan saudara. Amin. Mari katakan dengan penuh iman pujian ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan,
bawa Tuhan Yesus. Buat Tuhan Yesus saja. Haleluya. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tenang di dalam Engkau, sebab Engkau memimpin langkah kehidupan kami di setiap saat dan di setiap kerja kami. Ada kuasa-Mu Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari perkatakan dengan segenap hatimu. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita bisa bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Mari saja kita naikkan pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
mustahil bagiku. Itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita berkarunia di dalam Kimakuri ala pasyahan ala pakuri Yahan ala pakuri ala pasyi makuri ala pasyi. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur. Terima kasih. Muri ala pasyahan ala Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami semua Tuhan mendapat kasih anugerah daripada Tuhan, dapat kekuatan yang baru. Biar firman hari ini menjadi tuntunan bagi kami. Kami percaya Tuhan memberikan anugerah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berkati kami dengan firman Rema dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom saudara. Senang bisa bertemu dengan saudara hari ini. Kalau kita belajar dari firman Tuhan saudara, maka doa adalah bagian yang sangat penting bagi kehidupan kekristenan. Itu sebabnya setiap orang percaya kita harus belajar untuk sungguh-sungguh bagaimana kita bisa berdoa dengan benar, bagaimana kita bisa menjadi orang percaya yang menikmati kuasa daripada doa. Kalau kita membaca di dalam Alkitab saudara, di dalam Matius pasal yang ke-7 saudara, ayat 7 sampai 11. Mari coba kita membaca saudara. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Dikatakan seperti ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat yang ke-9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik
kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari ayat-ayat ini saudara, kita belajar satu hal yang penting, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan sebagai orang percaya. Setelah kita bertobat lahir baru, kita menjadi umat Tuhan. Tetapi juga firman Tuhan berkata hubungan kita dengan Tuhan bukan saja Tuhan dan umatnya, tetapi hubungan Bapa dan anak. Dari ayat-ayat yang kita membaca ini saudara, kita menemukan bahwa seorang anak secara jasmani, dia bisa minta kepada Bapa jasmaninya hal-hal yang dia perlukan, yang dia butuhkan. Dan tadi dikatakan bahwa Bapa jasmani memberikan saudara yang terbaik bagi anak-anaknya. Terlebih Bapa kita yang di surga. Itu sebabnya saudara, ketika kita belajar dari firman Tuhan, kita mengerti bahwa kehidupan kekristenan, hubungan anak dan bapa itu harus hubungan yang baik. Sehingga kita dengan penuh keberanian bisa meminta kepada Bapa di surga hal-hal yang kita perlukan. Tuhan memberikan janji dan bahkan menjamin bahwa sebagai anak kita berhak untuk bisa minta kepada Dia. Hari ini bagaimana kita bisa berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga apa yang kita minta kita bisa menerimanya. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa doa yang besar itu saudara, supaya doa kita berhasil. Kalau kita membaca di dalam Alkitab saudara, mari saja kita membaca di dalam Yakobus pasal yang ke-5 saudara, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-13, jikalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ayat 18, lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, doa itu besar kuasanya, menjadi senjata rohani bagi kita. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita untuk doa yang berhasil, doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 18 ini saudara, kita bisa melihat beberapa hal. Ada 4 hal yang kita akan pelajari tentang bagaimana kita bisa mengalami doa yang berkuasa. Kalau kita membaca saudara pada ayat yang ke-15 saudara, dikatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita saudara, bahwa ketika kita berdoa, supaya kita bisa mengalami kuasa doa, yang pertama kita harus berdoa dengan percaya, berdoa dengan beriman sungguh-sungguh, dengan yakin saudara, bahwa Bapa kita di surga, Dia Bapa yang baik, Bapa yang sanggup, Bapa yang mampu untuk menyediakan apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan, yang kita minta kepada Dia.
Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Alkitab dengan jelas berkata, kalau kita tidak percaya, kita tidak berkenan. Dan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya ketika kita berdoa, kita harus yakin, kita percaya kepada Dia, Tuhan Yesus, Bapa yang baik, yang menyediakan apa yang kita perlukan, kita butuhkan, kita doakan, saudara. Ini hal yang pertama. Kita harus berdoa dengan yakin. Kita tidak boleh, saudara, berdoa dengan bimbang. Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, dengan jelas Alkitab berkata, kalau kita berdoa, jangan bimbang, saudara. Jangan ragu-ragu. Kita tahu bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan dalam doa-doa kita, iman adalah dasarnya, percaya kepada Tuhan. Bahkan dikatakan bukti dari apa yang belum kita lihat. Itu sebabnya hari ini, mari saya mengajak setiap saudara, ketika kita berdoa dengan penuh keyakinan. Saya membaca kisah George Muller, bagaimana dia punya panti asuhan dengan 10.000 anak. Banyak kali saudara, dia mengalami mujizat Tuhan dari kuasa doa. Salah satunya ketika satu kali tidak ada makanan di panti itu. Tetapi George Muller mengajak anak-anak tetap duduk di meja makan dengan piring yang kosong. Dan mengajak mereka bersyukur, berdoa, memohon berkat makanan dan minuman. Sepertinya mustahil. Tetapi saudara, kemudian beberapa saat panti asuhan itu diketuk. Dan kemudian ternyata ada yang membawakan makanan dalam jumlah besar. Sehingga anak-anak itu semua bisa makan. Ini salah satu contoh di dalam kisah kehidupan orang percaya, di mana doa itu besar kuasanya. Abraham berdoa, Daniel berdoa, Hana berdoa, saudara. Rasul Paulus berdoa, gereja mula-mula berdoa, kita semua berdoa. Saya percaya doa yang dinaikkan dengan penuh keyakinan, kita akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Berikutnya, saudara, kita melihat, saudara, dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pada ayat yang ke-16 ini, saudara, dimulai dengan apa, saudara? Saling mengaku dosa. Saudara, kita perlu berdoa dengan hati yang bersih, hati yang bertobat sungguh-sungguh. Tuhan ingin, saudara, supaya setiap kita menjaga kemurnian hati kita. Firman Tuhan berkata, saudara, dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, apa yang menjadi penghalang sehingga Tuhan tidak mendengar dan menjawab doa-doa kita adalah segala kejahatan dan juga dosa-dosa kita. Itu sebabnya ketika kita mau berdoa, mari kita belajar. Selain kita yakin, kita percaya, kita beriman, maka kita perlu belajar untuk mengizinkan hidup kita. Kita introspeksi diri, kita evaluasi diri kita. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, mari kita minta Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Biar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Mazmur 66 ayat yang ke-18 berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatimu, tentulah Tuhan tidak mau mendengar.
Itu sebabnya saudara, mari kita belajar untuk sungguh-sungguh meninggalkan semua hal-hal yang Tuhan tidak perkenankan, saudara. Kalau kita membaca dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, di situ ada daftar-daftar dari perbuatan-perbuatan daging. Mari kita belajar untuk disucikan dari percabulan, kecemaran, penyembahan berhala, saudara. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Bahkan Yesus berkata, jangan ada dendam, tidak mengampuni, saudara. Itu menghalangi. Jangan ada amarah, jangan ada kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Tinggalkan semuanya itu, saudara. Biar Tuhan menyucikan hati, pikiran, dan perbuatan kita, saudara. Mari kita minta hati kita dikuduskan dan kita belajar untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya, saudara, ketika kita belajar untuk sungguh-sungguh menjadi orang percaya yang menjaga kemurnian hati kita, maka saya percaya hidup kita, saudara, akan menjadi hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Tuhan ingin supaya setiap kita belajar untuk mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai doa kita terhalang karena kita masih menyimpan dendam, kebencian, kemarahan, ataupun dosa-dosa yang lain. Tuhan ingin supaya kita belajar untuk disucikan, dikuduskan. Dia sangat ingin menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Tapi seringkali, saudara, Tuhan mau supaya sebelum kita menerimanya, kita dibersihkan, kita dikuduskan, kita diperkenan oleh Tuhan. Berikutnya kalau kita belajar, saudara, selain dua hal itu, firman Tuhan berkata, ayat Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18. Ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita, saudara, bahwa Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh berdoa ini, saudara, Elia adalah seorang yang tidak hanya berdoa asal-asalan, tapi dia berdoa dengan tekun, saudara. Dia konsisten. Dia sungguh-sungguh berdoa. Dan Alkitab mengajarkan kita kalau ingin melihat hasil dari apa yang kita doakan, kita jangan hanya berdoa hanya satu kali saja kemudian kita lupakan. Tapi mari kita belajar, kita doakan. Mungkin saudara sedang berdoa untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Mungkin itu anggota keluarga saudara. Mari ambil waktu. Saya melihat ada yang setelah beberapa tahun kemudian keluarga, anggota keluarga atau pribadi yang didoakan itu kemudian membuka hati untuk menjadikan Kristus Yesus Tuhan. Luar biasa. Perlu waktu, saudara. Dari apa yang kita doakan dan apa yang kita terima dari Tuhan. Bagian kita, saudara, adalah berdoa dengan tekun. Kita doakan. Kita percaya bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, ya, dengan tekun didoakan, saudara, itu besar kuasanya. Dalam kisah yang lain dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 5, dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun.
Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Ayat yang keempat, berapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Saudara, kita percaya saudara, bahwa Bapa kita di surga, Tuhan Yesus adalah Bapa yang baik. Itu sebabnya Yesus memberikan contoh ini. Kalau di dunia ini saja ada orang yang meminta sesuatu berulang-ulang dan akhirnya diberikan. Terlebih saudara, dalam perkenanan Tuhan, kita sebagai anak-anaknya, apa yang kita minta doakan sesuai kehendak Tuhan, maka ketika kita dengan tekun, kita doa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti akan memberikan tepat pada waktunya. Haleluya. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 30 ayat 18, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Kita perlu menanti-nantikan Tuhan. Apa yang kita doakan, terus kita doakan sambil kita menantikan Dia, saudara. Puji Tuhan. Berikutnya yang terakhir, saudara, yang keempat. Kalau kita membaca di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat 13 sampai 14, saudara. Dikatakan, saudara, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagian ini mengingatkan kita, saudara, kita perlu ora et labora. Lakukan bagian kita semaksimal mungkin dan kemudian mengizinkan Tuhan bekerja, saudara. Kalau saudara seorang yang sedang kuliah hari ini, maka selain saudara berdoa untuk kehidupan saudara sebagai mahasiswa atau pelajar, tapi saudara juga perlu belajar. Selain berdoa, maka saudara perlu belajar. Sehingga hasil dari apa yang saudara perjuangkan selama kuliah atau sekolah, itu sesuatu seperti apa yang saudara doakan. Kalau saudara seorang karyawan yang sedang membutuhkan satu terobosan, maka selain saudara berdoa, maka saudara perlu ada langkah-langkah untuk supaya terobosan itu bisa terjadi. Demikian juga ketika saudara orang-orang muda, mungkin saudara ingin punya pasangan hidup, maka selain saudara doakan sungguh-sungguh, maka saudara perlu membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang tepat, yang seperti Tuhan inginkan. Demikian juga ketika kita dalam kehidupan keluarga, kalau kita rindu keluarga kita mengalami keharmonisan, maka kita selain mendoakan, maka kita perlu memperjuangkan hal-hal apa saja sehingga keharmonisan itu bisa terjadi. Di aspek-aspek yang lain, hal yang sama. Hari ini kita belajar, saudara, ada 4 hal ketika kita rindu mengalami kuasa doa yang besar itu. Yang pertama, kita perlu berdoa, saudara, dengan saudara percaya, dengan yakin, dengan penuh iman. Yang kedua, kita perlu berdoa dengan hati yang bersih, hati yang bertobat, hati yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan, cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, kita perlu berdoa dengan tekun. Kita perlu sungguh-sungguh mendoakan berulang-ulang kali dan memohon kasih anugerah daripada Tuhan. Dan yang keempat, kita perlu berdoa disertai dengan usaha, saudara. Karena kita percaya ora et labora, ketika kita
berdoa dan bekerja, mujizat akan terjadi. Tuhan Yesus akan menyediakan apa yang menjadi keperluan kita menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Percayalah saudara, apa yang kita perlukan, kita butuhkan, tidak ada yang mustahil. Waktu kita doa, kuasa doa itu besar. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan, katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan kata kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi katakan, di saat ku, mari kita datang kepada Tuhan. Kuasa-Mu yang sempurna. Saya membutuhkan jawaban-jawaban doa. Mari angkat tangan, datang kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Dia Bapa yang baik, kuasanya tidak terbatas. Apa yang kita doakan, apa yang kita perlukan, kita butuhkan, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Mari dengan percaya saudara, mari dengan yakin saudara. Biar kita belajar menjadi orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan, disucikan. Mari kita tekun berdoa. Oh ya Allah Basyar. Dan kita berusaha saudara, dengan kasih anugerah kemampuan yang Tuhan berikan. Bapa, hamba-Mu berdoa biar Tuhan memberikan kasih anugerah bagi setiap umat-Mu Tuhan. Setiap orang yang sedang menyaksikan program online ini, kami percaya setiap firman yang diberitakan tidak pernah sia-sia. Hari ini kami belajar tentang doa yang besar kuasanya. Tuhan, Engkau melihat setiap orang yang sedang dalam pergumulan hidup, dalam kesulitan. Mereka yang sedang meneteskan air mata. Hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mendengarkan doa mereka. Dalam kasih anugerah daripada-Mu, Engkau berkenan untuk menjawab setiap doa-doa. Bapa, baik doa untuk pribadi, untuk kesehatan, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang dalam pergumulan, mereka yang sedang di dalam pergumulan keuangan, mereka yang sedang mengalami tekanan hidup yang berat, mereka yang sedang berputus asa. Hari ini Tuhan, kami percaya Engkau Bapa yang baik. Kami anak-anak-Mu, kami berdoa. Pergumulan-pergumulan dalam keluarga, Tuhan Engkau jamah Tuhan. Oh dialapa syahandalapa, yahandalapa. Jiwa-jiwa yang sedang berdoa untuk keselamatan anggota keluarga atau keselamatan jiwa-jiwa yang lain, Tuhan Engkau mendengarkan dan Engkau mengabulkan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini.
Kami percaya kemurahan-Mu Tuhan berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang kami doakan dengan penuh keyakinan besar kuasa-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati setiap umat Tuhan. Dan setiap doa yang dinaikkan dalam nama Tuhan Yesus kepada Dia, Bapa yang baik, besar kuasa-Nya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan untuk perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari saja kita bersama-sama berdiri, kita nyanyikan Dia Yesus telah mati bagi kita. Dia Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimerahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memetraikan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh dialapa syahandala bakurial.
Kimakuri ala pasyandala bakura. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur. Terima kasih untuk pengorbananmu. Terima kasih untuk kebaikanmu Tuhan. Terima kasih untuk anugerahmu. Haleluya. Terima kasih. Glory Allah pasyadallah. Terima kasih. Terima kasih. Glory Allah pasyadallah. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau kekal untuk selama-lamanya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih. Jemaat umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Seluruh kehidupan sudah diberkati. Seluruh persembahan saudara hari ini diberkati oleh Tuhan. Baik persembahan persepuluhan, misi pembangunan, ucapan syukur, pelayanan sosial, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kesehatan saudara. Tuhan memberkati pernikahan saudara. Tuhan memberkati usaha pekerjaan saudara. Tuhan memberkati kesaksian hidup saudara. Apa saja yang saudara persembahkan untuk hormat kemuliaan Tuhan, diberkatilah. Tetap setia mengasihi, melayani, mengiring Tuhan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.